Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Iren Ratri Devi dari kelas IPA 4 absen 10. Kali ini saya akan membahas tentang mitosis. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih perbedaan mitosis dan meiosis. Jika di pembelahan mitosis, yang pertama terjadi di sel tubuh somatis. Lalu jumlah pembelahannya satu kali menghasilkan 2 sel anak dan jumlah kromosom anak diploid. Sedangkan kalau pembelahan meiosis itu terjadi di sel kelamin, jumlah pembelahan 2 kali menghasilkan 4 sel anak dan jumlah kromosom anak diploid haploid. Ini adalah tahapan yang berbeda dari pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, pengertiannya mitosis sendiri yaitu mitosis merupakan pembelahan secara tak langsung karena sebelum pembelahan inti sel didahului dengan pembentukan kumparan kromosom. Pembelahan mitosis ini bisa terjadi pada sel somatik dan sel nutfah. Hasil dari pembelahan mitosis akan menghasilkan 2 sel anak yang sifatnya sama dengan induk. Tahapan mitosis ada 5, yang pertama interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada interfase ini terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleolus tampak terlihat jelas, namun kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas DNA, RNA, dan protein. Nah, di fase interfase ini ada 3 fase, yaitu yang pertama ada fase G1 atau juga disebut dengan fase pertumbuhan. Yang kedua ada fase S atau terjadi replikasi atau duplikasi DNA. Dan yang terakhir yaitu fase G2 adalah replikasi DNA telah selesai. Jadinya terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Nah, di profase ini, di tahap kedua, pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi, sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian, setiap sentrosomnya itu akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Dan di tahap akhir profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Nah, saat metafase, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel dengan sentromer melekat pada benang-benang spindel. Nah, di tahap anafase ini, di tahap awalnya, setiap kromatid terlepas dari sentromer sehingga terbentuk kromosom baru. Dan di tahap akhir anafase ini, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Di tahap akhir yaitu telofase, kromosom telah sampai di kutub masing-masing dan membran inti sel mulai terbentuk di sekitar 2 kelompok kromosom yang terpisah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.